Artinya kalau memang benar Kevin Feige sereceh ini, artinya nanti akan timbul krisis kepercayaan dari para fans untuk proyek-proyek MCU ke depannya. Dan ini lebih berbahaya loh guys. Hey guys, balik lagi bareng gue Nopir, tentunya masih membahas tentang film-film favorit kita bersama. Di video kali ini kita masih membahas tentang WandaVision episode 9. Gak bosan-bosannya kita masih ngebahas tentang misteri-misteri yang hadir di WandaVision episode 9. Karena memang sejauh ini WandaVision ini benar-benar kontroversial di antara para fans. Karena memang ada beberapa dari kita, dan termasuk dari screen juga, yang sedikit kecewa dengan beberapa teori ataupun harapan kita yang terpatahkan di WandaVision. Mungkin jelas belum sepenuhnya terpatahkan, tapi mungkin bakal hadir di proyek MCU selanjutnya. Ini punya ternyata Kevin Feige ini punya rencana besar di balik semua ini. Siapa tahu, tapi yang jelas kalau di WandaVision memang ekspektasi kita ini terlalu tinggi untuk menghadirkan karakter-karakter yang sangat populer dan juga kuat. Namun pada faktanya memang WandaVision hanya sebagai permulaan ataupun awal dari seorang Scarlet Witch saja. Jadi kayak contohnya Mephisto itu belum terlalu layak untuk masuk di WandaVision, sejauh ini kita koreksi. Dan sangat pas sekali untuk menampilkan villain utamanya ini adalah Agatha Harkness. Dan juga setelah kita analisa memang serial WandaVision ini hanya sebagai permulaan saja dan juga setup awal untuk membentuk MCU fase 4 yang lebih keren lagi. Artinya untuk ukuran karakter yang bernama Mephisto dan juga multiverse belum secepat itu dihadirkan, dan ini sebagai awal mula kehadiran dari Scarlet Witch. Dan untuk bagaimana sih rancangan multiverse itu bisa hadir di MCU di Doctor Strange kedua nanti. Jelas kalau Doctor Strange kita sangat mengharapkan multiverse karena judulnya saja sudah Multiverse of Madness. Jadi jelas kalau kalian mengharapkan Mephisto, silakan kalian harapkan di film Doctor Strange yang kedua. Sekilas info juga buat kalian semuanya, tepatnya pas video ini dibuat ada beberapa informasi terbaru dari akun-akun pop culture yang mengatakan kalau YouTuber luar ini sempat mewawancarai sutradara dari WandaVision, dan sutradara ini mengkonfirmasi sebenarnya ada 10 episode dari serial WandaVision ini, hanya saja karena memang COVID-19 akhirnya diputuskan hanya berjumlah 9 episode saja. Dan juga sutradara ini membocorkan ternyata di akhir-akhir episodenya ini Darcy, kemudian juga Tommy dan juga Billy ini berusaha untuk merebut Darkhold di ruang bawah tanah Agnes ini. Dan kemudian kelinci yang selalu dipegang oleh Agnes, yang selalu kita pertanyakan siapa itu, ternyata memang direncanakan untuk berubah menjadi seorang iblis, tapi bukan Mephisto. Ini merupakan villain lain yang menghadang Darcy dan juga Tommy dan Billy untuk merebut Darkhold tersebut. Tapi ternyata karena memang COVID-19, kemudian perulangan rencana-rencana, akhirnya hanya 9 episode, akhirnya kelinci ini tidak berubah menjadi iblis. Tapi kalau benar sampai 10 episode dan juga kelinci ini berubah menjadi iblis atau villain lain, jelas ini makin keren dan makin membuat akhir dari WandaVision ini semakin keren lagi. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah terjadi juga. Tapi di video kali ini sesuai dengan judulnya dan kalian lihat di thumbnailnya juga, kita akan ngebahas tentang Quicksilver Rabonner yang masih banyak dipertanyakan oleh para fans dan masih menggantung sampai sekarang, dan belum ada kejelasan dari para sutradara. Kemudian Kevin Feige sendiri ini kita harapkan untuk mereka ini klarifikasi kenapa Evan Peters ini justru adalah seorang Rabonner, pemuda biasa di Westview dan bukan Quicksilver dari X-Men. Kalau kita melihat sendiri mereka ini tidak klarifikasi sampai sekarang, artinya ada maksud tersendiri dan belum saja saatnya untuk membocorkan identitas asli dari Evan Peters ini sebagai Quicksilver X-Men. Dan juga kalau kita melihat bagaimana reputasi Kevin Feige ini dari awal, dan kita juga kenal betul dengan Kevin Feige ini dengan cara rumus-rumus dia membuat sebuah film, tidak mungkin Kevin Feige ini sereceh ini untuk menghadirkan Quicksilver ini hanya sebagai pemuda biasa di Westview. Artinya kalau memang benar Kevin Feige sereceh ini, artinya nanti akan timbul krisis kepercayaan dari para fans untuk proyek-proyek MCU ke depannya. Dan ini lebih berbahaya loh guys. Berbahaya yang seperti apa yang Dalisir maksud? Contohnya seperti ini, misalnya di proyek MCU kedepannya akan hadir Wolverine versi X-Men, tapi dengan nama lain, dengan identitas lain, dengan sosok misterius lagi. Jelas para fans ini tidak begitu wah ataupun sedikit kecewa dan juga paling mamang-mamang gabut biasa. Kayak gitu. Jadi kedepannya akan timbul krisis kepercayaan dari fans MCU kalau memang benar-benar Kevin Feige ini sereceh ini dalam membentuk Evan Peters sebagai Quicksilver di WandaVision hanyalah seorang warga Westview biasa. Semoga saja ke depan Kevin Feige ini punya rahasia tersendiri, dan juga ini sebuah langkah untuk Kevin Feige dan juga teman-teman ini memunculkan mutant di MCU dengan cara mereka sendiri. Karena kalau kita melihat ke depan bagaimana langkah Kevin Feige ini sedikit terbaca, dia ini sedang mempersiapkan untuk masuknya mutant ke MCU lewat beberapa serial di Disney Plus. Contoh saja di WandaVision ini hadir seorang Quicksilver, kemudian nantinya di Falcon and Winter Soldier
Mereka ini bakal hadir ke Madripoor, dan kota Madripoor itu merupakan kota yang sangat identik sekali dengan para mutant termasuk Wolverine itu sendiri. Dan ini kita masih sangat mengharapkan dan juga masih sangat mencurigai kalau Quicksilver yang ada di WandaVision ini merupakan benar-benar Quicksilver versi X-Men yang masuk ke universe MCU. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita strukturkan lebih dalam lagi tentang Quicksilver yang ada di WandaVision ini. Di video kali ini, kita akan runtutkan dari keanehan, kemudian juga dari teori-teori yang kita akan pilih, dan nanti di akhir video, silakan kalian pilih teori mana yang paling pas dan yang paling mencurigakan bahwa Quicksilver dari versi Evan Peters ini memang benar-benar Quicksilver dari X-Men yang masuk MCU. So langsung saja mari kita bahas Quicksilver Reborn. Bab pertama, mari kita bahas tentang keanehan Quicksilver WandaVision. Keanehan pertama yang menjadi pertanyaan besar kita, kenapa Quicksilver ini harus muncul dan juga diperankan oleh Evan Peters? Dan itu memang benar belum terjawab, dan sekarang kita masih gambling dan masih memperdebatkan, bisa saja ini hanyalah sebuah S3 marketing dan sebagainya, tapi tidak. Delkin sangat yakin ada maksud tersendiri akan hadirnya Quicksilver ini, kenapa bisa hadir di WandaVision. Bahkan di beberapa wawancara, Evan Peters ini sendiri sempat mengkonfirmasi bahwa dia juga tidak tahu bagaimana nasibnya ke depan di MCU. Yang jelas dia sangat senang sudah masuk di MCU. Artinya di sini jangankan kita, aktornya saja sendiri tidak tahu bagaimana nasibnya di MCU ke depan, dan juga kuncinya ada di Kevin Feige dan timnya. Balik lagi ke pertanyaan kita tadi, kenapa harus Evan Peters yang memerankan Quicksilver? Kenapa tidak Aaron Taylor, Quicksilver versi MCU sebelumnya? Bisa saja ditampilkan kalau tidak ada maksud tertentu. Artinya jelas, intinya di sini kita mencurigai ada maksud tertentu dari Kevin Feige untuk mempersiapkan mutant di MCU. Keanehan yang kedua itu tentang kekuatan dasar dari Quicksilver. Kalau kita membandingkan kekuatan antara Quicksilver Aaron Taylor dan juga Quicksilver Evan Peters versi X-Men atau Quicksilver versi X-Men ke MCU, ini jelas sekali perbedaannya di WandaVision ini. Dasar-dasar gaya dan juga ornamen kekuatannya, Quicksilver versi WandaVision ini sangat mirip sekali dengan Quicksilver X-Men. Aturannya kalau memang benar ini hanya sebagai rekayasa si Agnes saja, jelas gaya-gaya dan juga apapun itu lebih mirip condong ke Quicksilver-nya MCU. Tapi ternyata di WandaVision, Quicksilver versi ini gaya-gayanya sangat mirip dengan X-Men dan juga kecepatan dan sebagainya. Ini benar-benar versi Quicksilver X-Men. Keanehan yang ketiga yaitu tentang suasana kamar ataupun tempat tinggal dari Quicksilver versi WandaVision. Kalau kalian masih ingat bagaimana suasana kamar Pietro Maximoff ini di versi X-Men The Future Past, ornamen kayu, kemudian gaya-gaya kamar ini sangat mirip dengan suasana kamar yang ada di Quicksilver versi WandaVision. Dari suasana kamarnya ini saja yang sangat mirip dengan versi X-Men, jelas kita sangat menaruh curiga yang sangat besar dengan Quicksilver yang versi WandaVision ini. Yang menjadi pertanyaan besar kita, kenapa sampai sedetail itu dari bentuk ruang kamar, ornamen-ornamen dan juga hobi dari Quicksilver ini benar-benar mirip dengan yang ada di versi X-Men. Lagi-lagi tentu ada rahasia besar yang disimpan oleh Kevin Feige dan juga teman-temannya. Silakan kalian nilai sendiri. Keanehan yang keempat ini tentang ekspresi dari Rob Bowler ini, yaitu tepat kejadian ketika Monica ini melihat dan juga mengerti dan mengetahui rahasia dari Quicksilver ini ternyata hanyalah bujang gabut biasa di Westview, dan di saat itu ekspresinya sedikit aneh dan juga sedikit seolah-olah itu bukan aku dan itu hanya penyamaranku saja. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang teori-teori yang akan kita paparkan selanjutnya. Yang jelas dari ekspresinya ini saja, kalian bisa menilai ada keanehan dan juga hal yang sangat mencurigakan. Silahkan kalian nilai sendiri dan juga kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian perhatikan lebih detail lagi di scene ini, kalau kalau kalian lihat di atas, tepatnya di sekitar atapnya ini, ada sebuah poster yang seperti seorang sedang memasuki sebuah ruangan gelap dari sebuah ruangan yang sangat bercahaya. Kalau kita mencoba untuk mencocok logikan, poster ini bukan sekedar poster biasa, jadi ini seolah-olah penggambaran atau hiasan untuk seseorang yang masuk ke dalam dimensi lain, artinya dari multiverse lain, yang tiba-tiba masuk ke dalam multiverse-nya MCU, dan juga tepatnya di hacknya si Wanda. Sangat menarik untuk menyaksikan, dan juga dari poster ini sendiri ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita terjemahkan dan juga kita buat teori selanjutnya. Keanehan yang terakhir ini terkait dokumen ditemukan oleh Monica Rambeau di mejanya si Quicksilver ini. Yang menjadi pertanyaan besar kita, siapa yang menaruh dokumen-dokumen penting dan juga dokumen-dokumen seperti itu di atas meja tergeletak begitu saja, kecuali anak kos atau orang yang menetap sementara di dalam rumah tersebut. Dan fakta dokumen ini nantinya akan kita sambungkan dengan teori-teori yang akan kita paparkan setelah pembahasan keanehan ini, guys.
Terlepas dari semua keanehan itu, sekarang saatnya kita membahas tentang beberapa teori-teori yang mungkin sangat menjurus dengan Quicksilver versi X-Men. Silahkan kalian pilih sendiri nantinya teori mana yang paling kalian yakini terkait Evan Peters yang hadir sebagai Quicksilver di WandaVision. Teori yang pertama, ini terdapat dari seorang Jimmy Woo. Kalau kalian sadar, seorang Jimmy Woo ini dia munculkan di awal-awal episode yang diceritakan kalau dia ini sedang mencari saksi yang sedang hilang dan berada di Westview. Di mana di adegan awal episode 3 ini, Jimmy Woo ini sudah mengetahui batas dari hack ini dan Monica justru tahunya dari seorang Jimmy Woo. Di antara percakapan Jimmy Woo dengan Monica ini, Jimmy Woo sempat menjelaskan kalau saksi yang sedang dilindungi oleh FBI ini sedang hilang dan dilacak sedang berada di Westview. Bahkan sampai akhir episode, kita juga tidak tahu siapa saksi yang hilang itu, apakah sudah berhasil ditemukan dan sebagainya. Nah, dari percakapan ini saja, kita bisa menduga bahwa saksi yang dilindungi oleh FBI ini atau dengan Jimmy Woo ini adalah seorang Evan Peters ataupun Petra Maximoff ini. Kemungkinan besar Jimmy Woo ini sudah tahu bahwa multiverse ini sudah ada di MCU dan juga seorang Evan Peters atau Petra Maximoff dari X-Men ini merupakan saksi yang dilindungi dan sedang diteliti oleh FBI kenapa bisa masuk ke universe-nya MCU pada saat ini. Jadi pada saat proses sedang meneliti ini, barulah tiba-tiba Wanda ini mengeluarkan Chaos Magic-nya dan secara tidak sengaja dan juga sangat kebetulan, Petra Maximoff ini justru berada juga di dalam Hex. Jadi sangat besar kemungkinannya kalau karakter Jimmy Woo ini akan hadir di beberapa proyek MCU ke depannya untuk menjelaskan dan juga orang yang tahu tentang mutant yang ada di MCU. Tentu saja saat ini kita menduga kalau Jimmy Woo ini punya tugas penting untuk melindungi mutant-mutant yang ada di MCU agar rahasia besar bahwa sudah hadirnya mutant di MCU tetap terjaga sampai sekarang. Nah, teori tentang Jimmy Woo ini sudah mengetahui bahwa Quicksilver ini adalah mutant dari X-Men, ini nyambung sekali dengan karakter Agatha Harkness. Kenapa? Karena ketika Agatha Harkness ini ingin mengulik lagi rahasia lebih dalam dari seorang Scarlet Witch, Agatha Harkness yang sudah tahu lebih banyak tentang kehidupan pribadi dari seorang Wanda mengetahui kalau Wanda ini punya saudara laki-laki yang bernama Petra Maximoff yang punya kekuatan kecepatan berlari yang sangat cepat. Agnes yang sudah hidup lebih lama dan juga tahu semua hal tentang semesta MCU juga ternyata sudah mengetahui bahwa ada satu orang lagi yang mirip kekuatannya dengan adik atau saudara dari Wanda Maximoff ini, yaitu Petra Maximoff dari semesta X-Men ini. Jadi dengan mantranya makanya adegan ketika Agnes ini mendatangkan Petra Maximoff ke depan pintunya Wanda, ini tentunya Agnes sudah mempengaruhi Petra Maximoff ini untuk berpura-pura menjadi adik atau saudara dari Wanda. Jadi kekuatan dasar dari Quicksilver ini sudah dimiliki oleh Quicksilver ini dan peran dari Agatha Harkness, dia ini hanya memanipulasi pikiran dari Quicksilver ini untuk berpura-pura sebagai adiknya saja. Tapi setelah kalungnya dilepas oleh Monica Rambeau, sekarang Quicksilver sudah menjadi dirinya sendiri dan juga kembali berpura-pura menjadi orang lain lagi, yaitu menjadi Rabonner. Apalagi kalau kita kaitkan dengan dokumen yang hadir di sana, itu tampaknya bukan dokumen yang cukup lama karena kalau dokumen yang lama jelas disimpan di dalam lemari, di laci ataupun sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana dokumen Rabonner itu ada di atas meja dan diketahui oleh Monica Rambeau, bisa saja itu adalah identitas palsu yang diberikan oleh Jimmy Woo ataupun FBI untuk mereka ini bersembunyi di antara manusia-manusia di MCU sampai pemerintah tahu bagaimana cara untuk menanggulangi dan juga melindungi para mutant yang tiba-tiba hadir ke semesta MCU ini. Teori yang kedua ini memang teori yang sering kita bahas sebelumnya bahkan sebelum WandaVision ini berakhir, yaitu tentang bahwa seorang Agatha Harkness lah yang mendatangkan Quicksilver ini dari multiverse. Agatha Harkness yang punya pengalaman juga ilmu yang cukup panjang dan juga hidup dengan cukup lama, ini punya kemampuan untuk menjelajahi multiverse sama seperti kemampuan dari Doctor Strange, dan dia ini menemukan suatu universe lain dan juga kehadiran dari Quicksilver dari versi dunia lain dan akhirnya menarik Petra Maximoff ini ke dalam semesta MCU dan hadirlah di depan pintu Wanda Maximoff. Karena kalau kalian masih ingat di adegan-adegan ketika Quicksilver ini hadir di depan pintu dari Wanda, sebelum kejadian itu, alarm SWORD yang diletakkan di sekeliling hacknya Wanda ini justru berbunyi dan itu menandakan bahwa ada orang yang baru masuk ke dalam hack dan tiba-tiba muncul di depan pintu Wanda. Ini membuktikan kalau Agatha Harkness lah yang sudah memiliki kemampuan multiverse dan memasukkan Quicksilver versi X-Men ini masuk ke dalam multiverse-nya MCU. Teori yang ketiga sekaligus yang terakhir ini memang sedikit jorok dan juga teman-teman bisa melihat sendiri apakah masuk akal menurut kalian semuanya. Teori liar kita ini bisa saja Quicksilver versi X-Men yang diperankan oleh Evan Peters ini ternyata memiliki kekuatan Speed Force yang sama yang dimiliki oleh The Flash-nya DC.
Kalau kita melihat bagaimana kekuatan Quicksilver X-Men ini nggak ngotak, artinya bener-bener overpower, memiliki kekuatan yang sangat cepat, bahkan kita bisa bandingkan dengan kekuatan kecepatan dari The Flash, bisa saja kekuatan yang nggak ngotak dari Quicksilver versi X-Men ini diadaptasi oleh MCU dan dimaksudkan untuk memiliki Speed Force yang bisa masuk ke dalam ruang dan jangka waktu, justru masuk kembali ke masa lalu ataupun memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam multiverse. Apalagi kalau kita perhatikan sekarang MCU ini belum punya karakter yang bisa masuk ke dalam ruang dan waktu ataupun kembali ke masa lalu seperti The Flash. Bisa saja Quicksilver ini direncanakan untuk memiliki kekuatan yang besar seperti itu. Jadi alurnya bisa saja pada saat Quicksilver versi X-Men ini sedang berlari-lari dan juga menguji kekuatannya, secara tidak sengaja Quicksilver versi X-Men ini justru masuk ke dalam multiverse-nya MCU dan tiba-tiba hadir di Westview. Agnes yang sangat liciknya akhirnya menggunakan kekuatan dari Quicksilver versi multiverse ini untuk menggoda juga mencari tahu rahasia dari Wanda Maximoff. Memang di teori ketiga ini sedikit liar, tapi coba kalian paskan saja dengan versi MCU, siapa tahu MCU ini akan membuat Quicksilver versi mereka ini lebih overpower lagi dan juga akan dibuat seperti The Flash. So, sejauh ini itulah 3 teori yang bisa kita jabarkan kepada teman-teman semuanya. Kemungkinan ke depan mungkin ada teori-teori baru lagi atau justru DLC menemukan teori baru di kolom komentar yang bisa kalian berikan. Silakan menurut kalian teori mana nih yang paling pas untuk diterapkan ataupun masuk akal untuk masa depan Quicksilver versi MCU ke depannya. Juga kalau kalian punya teori lain, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Bisa saja teori kalian akan kita naikkan dalam video dan juga lebih masuk akal daripada teori yang sudah kita jabarkan di video kali ini. Tapi terlepas dari semua teori tadi, tentu saja kita sangat mengharapkan dan juga masih sangat mencurigai kalau Quicksilver versi Evan Peter ini memang adalah Quicksilver yang sebenarnya yang sedang dipersiapkan untuk mutant versi MCU. Tentu memang masih membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk membuktikan apa teori kita ini benar ataupun salah. Semoga saja teori kita ini benar dan Quicksilver versi Evan Peter yang banyak juga penggemarnya ini benar-benar akan memerankan Quicksilver versi MCU. Oke guys, mungkin hanya itulah beberapa teori dan juga hal-hal yang mencurigakan yang perlu kita bahas di video ini terkait Quicksilver versi WandaVision. Jika kalian punya pertanyaan ataupun teori lain, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian selalu mengetahui jika Dalesker mengupload video setiap harinya. Thank you guys, stand by.